Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Community akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk ke pembacaan materi. Sebelum pembacaan materi, marilah kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adinda Geliza. Yang kedua, Cynthia Ramadhani. Yang ketiga, Tari Permata. Yang keempat, Arifah Putri. Yang kelima, Ratna Nilam Siregar. Yang keenam, saya sendiri, Muhammad Roy Kurniawan. Baiklah, pembaca pertama adalah kepada Adinda Feliza. Kepada Adinda Feliza dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang apa itu komunitas. Komunitas adalah sebuah konsep untuk menggambarkan sebuah organisasi sosial yang dianggap sebagai fundamental bagi masyarakat tradisional India seperti jati, desa, atau sekte agama. Komunitas-komunitas seperti ini sering dianggap sebagai pengelompokan alamiah berdasarkan ikatan darah, bahasa, sejarah, wilayah, dan yang terpenting adalah budaya menurut Upadaya tahun 2006. Komunitas sebagai sebuah konsep memiliki arti yang luas. Istilah ini populer di beberapa disiplin ilmu akademis dan juga dalam penggunaan sehari-hari. Sementara bagi sebagian orang dibutuhkan waktu yang lama bagi individu untuk membentuk komunitas. Bagi sebagian orang lainnya, komunitas dapat dibentuk dengan mudah dan cepat. Beberapa ahli telah meneliti sifat komunitas yang kompleks dan berubah-ubah sebagai sebuah karena konsep ini memiliki interpretasi yang cukup beragam. Baiklah, untuk Baik, pemateri yang selanjutnya kedua adalah komunitas geografis atau lingkungan dibacakan oleh Tari. Terima kasih kepada moderator. Saya Tari Permata akan melanjutkan jenis-jenis komunitas. Secara garis besar ada 3 jenis komunitas. Ketiga jenis komunitas ini tidak saling terpisah karena kita semua adalah anggota dari ketiga jenis komunitas ini. Satu, komunitas geografis atau lingkungan sekitar. Ini adalah salah satunya jenis komunitas yang disepakati oleh para ulama. Komunitas ini memiliki batas-batas fisik yang membuatnya berbeda atau terpisah, seperti sungai atau jalan. Di sebuah kota mungkin ada beberapa lingkungan, masing-masing dengan beberapa atribut khusus, kasta, agama, kaya, dan miskin. Selain itu, sebuah lingkungan biasanya memiliki populasi yang beragam dengan individu dan kelompok yang menempati ruang fisik yang berbeda. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri yang ketiga, komunitas identitas dan komunitas kepentingan atau solidaritas yang akan dibacakan oleh Arifah. Kepada Arifah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, komunitas identitas. Ini komunitas identitas ini menyiratkan karakteristik atau atribut yang dapat diidentifikasikan secara umum, seperti memiliki kesamaan budaya. Yang dimaksud dengan budaya adalah bahasa, musik, agama, dan istiadat, dan lain-lain. Identitas dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan seksualitas. Ini tidak berarti bahwa seseorang harus mengidentifikasikan dirinya dengan komunitas di mana ia dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut. Seorang perempuan mungkin tidak merasakan adanya kesamaan dengan perempuan lain kecuali bahwa semua perempuan adalah perempuan. Yang ketiga, komunitas kepentingan atau solidaritas. Komunitas ini menggabungkan gerakan sosial seperti hak-hak perempuan, partai politik, perdamaian, lingkungan, penyelamatan pohon, atau pendidikan publik. Sebuah komunitas minat hadir secara bersamaan di ruang geografis yang berbeda. Individu dapat terhubung dengan komunitas minat mereka di tingkat lokal dan atau global. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya adalah komunitas yang disengaja dan penilaian kebutuhan masyarakat dan pemetaan aset masyarakat dibacakan oleh Cynthia.
Baiklah, selanjutnya yaitu komunitas yang disengaja. Dalam jenis komunitas ini, individu-individu berkumpul secara sukarela, saling mendukung satu sama lain. Para anggota dapat berbagi minat serta identitas atau lokasi geografis. Misalnya, para ibu yang memiliki anak kecil berkumpul seminggu sekali, atau para pelajar membentuk kelompok belajar, atau para pensiun bertemu di tempat sesuatu. Selanjutnya itu penilaian kebutuhan masyarakat dan pemetaan aset masyarakat. Sangatlah moral untuk berfokus pada apa yang salah atau mereka tidak memiliki ini atau itu. Namun penting untuk diingat bahwa selain memiliki kebutuhan, masyarakat juga memiliki aset. Akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan aset karena biasanya tidak terlihat dan tidak jelas. Komunitas Anda dapat menciptakan ruang yang ramah dan inklusif jika Anda mengingat dua prinsip, keindahan dan keteraturan. Keindahan yang kami maksud adalah ruang fisik yang secara estetika menyenangkan. Anda dapat mengundang peserta untuk menyumbangkan ide. Sekian saya lanjutkan ke moderator. Lah untuk pemateri yang kelima adalah Ratna Nilam. Kepada Ratna dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang keanekaragaman. Sangatlah penting untuk memahami dan menghargai keragaman peserta dalam program Anda. Keragaman yang kami maksud adalah aspek-aspek seperti perbedaan kasta, agama, jenis kelamin, usia, akses terhadap sumber daya, cara mencari nafkah, kemampuan, kedekatan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, dan lain-lain. Anda perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menjangkau individu dan kelompok yang biasanya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan atau hanya memiliki sedikit suara dalam kehidupan masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Dan untuk materi yang terakhir adalah saya sendiri. Struktur kekuasaan. Sebagian besar masyarakat dan komunitas yang dikenal terdapat ketidaksetaraan di antara para anggotanya. Ketidaksetaraan ini didasarkan pada distribusi kekayaan dan sumber daya yang tidak merata. Kekayaan hanyalah salah satu dari beberapa indikator kekuasaan makhluk lain, laki-laki dan kasta atas. Ketika ketiga elemen tersebut bersatu, kita memiliki situasi kekuasaan absolut. Untuk mempertahankan kekuasaan, individu dan kelompok ini perlu menjaga orang lain tetap pada tempatnya. Mereka melakukannya dengan menindas dan mengeksploitasi mereka secara sistematik. Penindasan secara umum dipahami sebagai dominasi kelompok subordinat dalam masyarakat oleh kelompok yang berkuasa. Penindasan terjadi ketika satu kelompok dalam masyarakat memiliki sebagian besar tanah dan bisnis karena status dominan yang diperoleh dari lokasi sosial mereka seperti kasta, agama, jenis kelamin, etnis, sejarah keluarga, pendidikan, dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.